Ya, kembali lagi di GG Podcast, bincang bintang bukan sekedar viral. Sekarang saya bersama Brigjen Polisi Dr. Andes Gede Sugianyar Dwi Putra SHMSI. Wah, panjang sekali itu nama Panjang saya. sekali Pak, ini berapa meter ini harus saya baca ini Itu Pak? kalau ngapalin suruh 3 hari 3 malam. Ini saya gemeter loh Pak baca ini. Bapak ini menjabat sebagai Kepala BNN Kepala Provinsi Bali. BNN Provinsi Bali. Wow. Kenapa? Biasa aja lah kali. Oh, itu sebuah kehormatan bagi saya dan Siap. kami Pak. Bapak Siap. sudah mau mampir ke sini. Siap. Saya yang terima kasih. Aduh. Sudah bisa ke studio yang luar biasa ini. Aduh, terima Saya kasih. banyak belajar nanti di sini. Nah, saya juga sama-sama belajar sama Bapak ini. Pak, ini Siap. kita akan membahas yang itu ya. Tapi sebelum yang itu kita kepo sedikit boleh ya? Oh, boleh. Bapak suka motret kan? Ya, dari sudah tahun berapa ya? Sudah semenjak saya banyak kumpul dengan teman-teman wartawan itu, Iya. saya banyak belajar dari teman-teman wartawan sehingga lama-lama jadi ketagihan, jadi ikut gitu. Oke, ada candu gitu jadinya. Candu. Wow. Dan kebetulan memang di motret itu kan sesuatu bisa apa ya, kita berimprovisasi, bagaimana menggabungkan ketika saya menjadi dulu kepala bidang humas itu, Yep. bagaimana menggabungkan art dengan jurnalisme. Wih. Itu kan Ilmu betul ini. istilahnya seninya itu biarkan foto itu berbicara. Jadi satu foto 1000 kata. Satu foto 1000 kata. Wow, luar biasa Jadi sekali. pesan kita nyampe, tidak usah dikasih caption, melihat foto itu sudah bisa Wah. Iya. dibaca. Oh, ini adalah di sini, ini kegiatannya ini. Gitu. Wah. Soalnya gini Pak, saya sendiri ngeliat sosok Bapak ini kan tegas, Siap. berkarisma, asik gitu. Ternyata benar kayaknya Bapak ini punya darah seni. Ternyata benar fotografer. Luar biasa. Berapa kalau misalnya gini Pak, moto wedding? Jadi bercanda. Jangan ngawur Bayu, mama. Oke Bapak, kita akan langsung saja ke topik. Kita bicara tentang barang terkutuk ini nih, Oke. yang sangat merugikan umat. Siap. Pak, kalau boleh tanya nih Pak, narkoba, Ya. narkotika itu kan tidak ada pabriknya Pak ya, Ya. tetapi kok bisa tersebar luas loh Pak? Gimana itu Pak? Ini yang memang menurut saya yang juga tidak saya bayangkan dulu ketika saya masih zaman SMA ya. Oke. Ketika saya zaman SMA kan pelajaran dari dari guru-guru itu, Indonesia adalah tempat transit narkoba. Oke. Nah, zaman itu kita sama sekali nggak ada. Yep. Tapi sekarang kita adalah pasar potensial narkoba di dunia ini. Oh ya? Ya, karena jumlah penduduk kita kan banyak, 250 juta. Waduh, gila. Dan dari penelitian yang dilakukan, prevalensi penyalahguna narkoba itu sekitar 3,5 juta orang. Penyalahgunaan segitu Ya. jumlahnya. Jadi kalau ibaratkan di Indonesia yang pakai narkoba itu sejumlah penduduk Pulau Bali. Waduh, aduh merinding dengernya, gila. Apa enggak kasihan sama hidupnya ya? Ya, itu dia. Dan kalau di Bali sendiri, Yes. Mas Bay, Yap. Bayu atau Mas Bay ya? Bebas, terserah. Bapak pokoknya saya aja pokoknya. Nah, jadi jumlahnya kurang lebih sekitar 15.000 orang. 15.000 orang. Jadi kalau kita mau nonton di stadion Bali United, kita kan fans Bali United. Jelas selalu di dada dong. Iya dong. Ntar lagi putaran keempat di Bali. Nah itu. Nah. Kita ada olahraganya loh. Iya dong. Kita memang fan, jadi kita mengajak juga fans Bali United juga supaya hidup sehat. Hidup sehat. Nah, tentunya tanpa memakai Narkoba. Nah, tuh. Itu musuh yang paling jahat. Udah ada delaynya. Nah, kembali lagi, jadi jumlah 15.000 itu kalau satu stadion di Dipta itu di Gianyar itu penuh itu satu stadion yang pakai narkoba. Itu gambarannya. Itu gambarannya ya, Pak. Ya. Tapi kalau memang kita lihat dari fakta yang ada, memang narkoba di Indonesia itu memang sudah membuat permasalahan yang demikian sampai Pak Presiden itu mengatakan Indonesia darurat narkoba. Oh iya.
Iya. Di tahun sekarang atau Sudah beberapa tahun yang lalu beliau menyampaikan gitu, Indonesia adalah darurat narkoba, sehingga beliau mengamanatkan lewat Inpres, instruksi Presiden, yes. itu seluruh kementerian, kelembagaan, pemerintah pusat, Iya. pemerintah daerah dan seluruh masyarakat untuk membuat rencana aksi nasional di bidang P4GN, yaitu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi memang tidak bisa BNN sendiri. BNN hanya menjadi koordinator untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi, yang tadi diamanatkan di dalam Impres. Dan memang BNN itu kan memang dibentuk sebagai bagian daripada amanat Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, di mana BNN secara resmi badan yang dibentuk pada tahun 2010 setingkat dengan kementerian. Makanya di tiap provinsi juga ada BNN provinsi, di tiap kabupaten juga ada. Nah, itu dibentuk untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang kita tahu sekarang ini dengan singkatan P4GN itu adalah meliputi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Jadi tidak hanya BNN nangkep saja, tetapi ada tugas-tugas lain yang sifatnya juga dari sisi pencegahan, rehabilitasi dan kegiatan pemberdayaan. Jadi dipecah secara khusus jadinya gini Pak ya? Jadi bukan dipecah secara khusus, fungsi itu ada di BNN. Jadi tidak hanya nangkep aja. Kalau teman-teman dari kepolisian kan fokusnya ke bagian penangkapan saja, penegakan hukum. Tapi dari sisi edukasinya, bagi mereka yang belum terkena narkoba, kemudian kegiatan-kegiatan rehabilitasi bagi mereka yang merupakan korban atau pecandu, itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang mengamanatkan undang-undang narkotika bahwa mereka yang merupakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba itu wajib untuk direhabilitasi. Supaya dia tidak kecanduannya supaya tidak menjadi yang mengakibatkan kematian. Nah, tapi Pak kalau misalnya nih direhab, setelah dia sembuh, masuk lagi ke dalam lapisan masyarakat kan gitu Pak ya. Nanti kalau dia lagi dia kayak gitu bagaimana Pak? Jaminannya itu apa Pak kalau misalnya kita ini yang tentunya harus diketahui oleh masyarakat sekarang ini bahwa orang yang sudah terlanjur kecanduan narkoba itu tidak ada istilah untuk sembuh. Orang yang sudah terlanjur kecanduan itu tidak ada istilah untuk sembuh. Ya, yang ada adalah pulih. Pulih sembuh. Beda. Nah itu beda gimana? Nah, ini bahasa narkoba soalnya ini penting loh buat kita generasi muda ini nih. Bahasa kesehatan sebenarnya. Kalau yang kita sembuh itu misalnya Mas Bay hari ini pilek. Kondisi drop mungkin 80%. Ketika kita sudah istirahat, minum obat, besok sembuh kembali 100%. Ketika kita kecanduan sudah mengenai sistem saraf kita, boleh dikatakan kondisi kita 80% drop lah karena saraf kita sudah mengenai sistem saraf kita. Nah, direhabilitasi bukan mengembalikan sistem saraf itu menjadi 100%, tidak bisa. Jadi Mas Bay bisa cari di seluruh dunia berobat sarafnya, mengobati saraf itu nggak ada bisa memulihkan. Kalau sudah kena narkoba rusak ya rusak. Jadi direhabilitasi itu mempertahankan supaya rusaknya tidak tambah parah lagi. Kemudian direhabilitasi itu diajarkan bagaimana kita menghadapi situasi kalau keinginan memakai narkoba itu ada. Karena yang menginginkan narkoba bukan hatinya dia, tapi sistem sarafnya yang sudah rusak itu. Nah, keinginan memakai narkoba walaupun sudah direhabilitasi itu akan selalu ada setiap saat sampai dia meninggal dunia. Waduh. Mau coba? Jangan. Hidup saya sudah miskin lagi kena gitu. Aduh, nggak ada prestasi sama sekali, Pak. Itu jahatnya narkoba. Jadi proses rehabilitasi itu akan berlangsung seumur hidup. Jadi kalau ada yang misalnya ada tokoh public figure atau siapapun yang sudah direhabilitasi kemudian dia ditangkap lagi menggunakan narkoba, ya karena memang narkoba itu kalau sudah efeknya seperti itu jadinya. Direhabilitasi tidak ada jaminan dia tidak memakai lagi. Setiap saat misalnya kita salah satu pecandu sabu ya, melihat botol minuman mineral itu, melihat pipet, itu bisa
menjadi trigger, kepancing lagi untuk keinginan memakai narkoba. Aduh. Nah, di rehabilitasi lah diajarkan bagaimana cara kita menghindari itu. Yes. Tapi kalau ada yang nggak kuat, ya udah tersesat lagi jadinya. Namanya slip. Oh, slip. Ya, slip. Memakai lagi. Sehingga ada yang sampai ditangkap. Jangan disalahkan rehabilitasinya. Oh, oke. Nah, kalau misalnya di rehabilitasi, misalnya Pak ya. Ini tanya nih Pak ya. Rehabilitasi. Oke, dia pakai lagi gitu. Itu akan direhab juga atau ada hukum juga Pak nanti? Maksudnya ada tambahan hukum lagi nggak? Karena dia bandel nih ceritanya. Ya, jadi gini, kalau dia datang melapor secara sukarela ke BNN terdekat. Oh, keinginan sendiri jadi bahasa keinginan ini. sendiri ya, dia tidak akan ditangkap di proses hukum. Tetapi gitu. kalau ketika dia ditangkap oleh aparat penegak hukum, ya proses hukum. Oh, gitu. Nah, itu yang benar itu. Makanya saya kan setiap saat menyampaikan lewat media sosial, lewat setiap saya ada kesempatan edukasi. Ayo, segera lapor ke BNN. Karena dia tidak akan diproses hukum, tidak akan ditangkap, tidak akan ditahan. Kalau bagi mereka yang kecanduan yang penyalahguna. Terus yang kedua, privasinya dijamin. Oh, itu benar. Rahasia. Ya, misalnya dia sekolah, kuliah, misalnya atau bekerja, kita tidak akan memberitahu tempatnya dia sekolah, kuliah atau bekerja. Supaya apa? Hak dia belajar, bekerja, masih atau berjalan kuliah tetap gitu tidak hilang. Sebentar, rehab itu enggak harus misalnya jangan sampai saya lah, maksudnya si A lapor diri udah direhab, tapi masih bisa kembali ke rumah atau melanjutkan gitu lah. Ini yang memang yang juga perlu diketahui oleh masyarakat kan, proses rehab itu kan ketika ada orang yang katakanlah kecanduan korban penyalahguna datang, Pak, saya melapor rehab. Nah, nanti di tempat layanan rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN atau juga layanan rehabilitasi yang dimiliki oleh rumah sakit atau tempat-tempat rehab lain, dia akan ditangani di assessment namanya oleh para konselornya. Terus di assessment, hasil assessment itu akan didapat kesimpulan bahwa dia adalah kecanduannya tingkatnya rendah, sedang atau tinggi. Nah, kalau tingkat kecanduannya dia rendah atau sedang, dia akan direkomendasikan akan dibuat program untuk layanan rehabilitasi rawat jalan. Oh, rawat jalan. Rawat jalan itu biasanya sampai 6 sampai 8 kali pertemuan, setiap minggu biasa sekali. Itu dibuat jadwalnya. Makanya bisa disesuaikan, misal dia kuliah dari pagi sampai siang, bisa diatur jadwal setelah pulang kuliah atau pulang sekolah. Makanya kan tidak terganggu kan. Bekerja selesai pulang bekerja. Tetapi kalau memang dia tingkat kecanduannya tinggi parah, dia harus dirawat inap. Mau nggak mau harus pengawasannya khusus berarti ya. Ya, 3 sampai 6 bulan biasanya direhabilitasi dirawat inap. Tapi ada nggak Pak yang parah tapi dia mau ngelapor? Yang parah tapi mau lapor dia? Melapor ada. Oh, ada banyak gitu. Oh, malah banyak ya. Tapi biasanya yang melapor itu adalah biasanya dipengaruhi oleh orang terdekatnya. Oh, ada yang mendorong gitu ya. Keluarganya atau pacarnya atau siapa. Karena orang kalau yang sudah kecanduan, dia berada di zona nyamannya. Iya sih, susah untuk ditarik jadinya. Zona nyaman itu dia tidak akan mau. Dia ada semacam ketakutan, orang ketakutan itu mendengar kata Parno, mendengar kata BNN aja, mendengar kata polisi udah takut duluan. Nah, inilah peran dari orang terdekat, keluarga, lingkungan dan sebagainya yang tentunya saya meyakinkan lagi bagaimana caranya teman-teman terdekat itu mengedukasi menginfluence bagi mereka yang kebetulan jadi korban. Untuk rehabilitasi, jangan ditangkap. Kalau ditangkap lain lagi harus proses hukum. Itu kan bahasanya udah ngeri jadinya untuk orang karena memang Mas Bay, penjara kita penuh. Aduh, bayangkan ya, di Indonesia dari jumlah seluruh tahanan itu over capacity-nya sudah 2 kali lipat secara umum di Indonesia, yang menggunakan narkobanya lebih dari 50%. Di tahanan ini, di lapas maupun di rutan. Tetapi khusus untuk di Bali, khususnya di lapas Kerobokan yang kita tahu saat ini menjadi lapas yang terbesar di Bali itu, dari kapasitas 325 itu isinya bisa sampai 1.500. Jadi over capacity-nya 5 kali lipat. Dan yang lebih lagi sangat
mungkin beda dengan rata-rata nasional. 70% dari yang 1.500 adalah tahanan kasus narkoba. Aduh, gimana? Itu yang membuat sekarang ini kita harus berpikir keras dan mendukung program pendekatan yang kita lakukan oleh BNN ini dengan soft power yang dicanangkan oleh Bapak Kepala BNN RI Pak Petrus Rendat Koloso, yaitu dengan tagline-nya war on drug itu adalah tidak perang pakai senjata harus lawan narkoba bandarnya tidak. Tidak seseram itu ya. Tidak seseram itu. War on drug, perang melawan narkoba, ada pendekatan yang hard power, soft power, dan smart. Wow. Yang hard itu kita keras pada para bandar, para pengedar. Tegas di situ. Siap. Tapi bagi mereka yang korban, pemakainya ini yang kita harus dengan soft, kasih sayang, peduli kemanusiaan, dengan edukasi yang berbasis kekinian ya. Dalam arti karena dari data yang ada sebagian besar adalah anak muda, kaum milenial, generasi di bawahnya Z ya. Z itu mereka kan pengguna sosial media aktif, sehingga sasaran yang menyasar mereka dengan cara-caranya mereka. Mereka kan punya pegang HP tiap hari. Nah, salah satunya lewat media sosial yang podcast yang kita lakukan sekarang ini adalah sebenarnya menyasar ke mereka dengan cara yang soft, dengan kekinian. Kemudian bagaimana dengan mereka yang sudah terlanjur terkena narkoba? Ya, kita harus yakinkan untuk direhabilitasi. Orang sakit harus diapain, Mas B? Diobati, dirawat. Diobatin lah. Kalau orang kecanduan harus direhabilitasi, bukan di penjara. Nah, itu yang sekarang kita coba yakinkan ke masyarakat untuk jangan menunggu ditangkap karena penjara kita udah penuh. Tolong lah ya. Tolong. Loh. Kasihan teman-teman kita di lapas. Dan kita negara terlalu banyak menghabiskan dana untuk menangani kasus narkoba. Bayangkan mulai dari penyidikan oleh polisi, oleh BNN, kemudian penuntutan, kejaksaan itu kan berbiaya semua pakai anggaran negara. Terus kemudian persidangan di pengadilan, kemudian di lapas lagi, lapas ngasih uang makan. Uang makannya untuk lapas seluruh Indonesia triliunan loh setahun. Iya, pasti dah itu pasti. Lebih baik bangun buat pembangunan kan. Iya, biayain timnas kita biar juara kan. Iya, ntar lagi final loh. Jagoin mana? Indonesia dong. Indonesia. Saya selalu Indonesia begitu, Bapak. Walaupun sempat bikin jantung kan kemarin ya. Kita ngomong bola jadi. Pak, ini kalau mau nanya Pak, ini jenis narkoba nih ada varian baru nggak sih? Atau emang segitu-gitu aja atau? Sebenarnya kalau narkoba yang banyak sekarang ini lagi menjadi masalah kita ya. Kita bicara masalah yang menjadi tren sekarang ini adalah narkotika, psikotropika. Yang namanya dikenal dengan sabu. Sabu itu adalah salah satu zat yang memberi stimulan, jadi membuat semangat, tidak merasa capek. Itu yang sekarang ini sudah menyasar ke masyarakat kita, ke anak muda kita, dan sudah menyasar ke desa-desa. Karena dari data yang ada di kami yang datang rehabilitasi, itu 90% mereka menggunakan narkotika jenis sabu. Ya ampun. Itu sabu itu bikin orang nggak capek, nggak gampang tidur. Ngapain goblok gitu loh, orang dikasih tidur malah nggak. Tidur tuh enak loh ya Pak. Itulah. Gimana karena sih? Memang awal mulanya dari narkoba itu kenapa menyasar terutama ke anak muda. Anak muda kita kan generasi muda itu kan orang yang perlu aktualisasi diri, pergaulan, terus lu nggak keren kalau nggak nyoba ini. Aduh bangke masih kayak gitu gila. Terus biasanya diawali oleh, mohon maaf, merokok kadang-kadang kan anak-anak muda tuh, wah merokok udah mainstream ya, cari yang coba lebih ganas dikit, dasar dikasih lah gratis dulu, ini coba nih. Nah promosi ya, istilahnya promosi ya. Kalau sudah kecanduan kan repotnya di kita, di keluarga. Dan yang satu lagi menyebabkan juga begitu karena harganya relatif murah dan terjangkau. Karena apa? Satu poket sabu yang di dalam istilahnya kita kenal dengan poket ya. Poket itu apa sih Pak? Maksudnya jadi sabu itu dipecah dalam kurang lebih beratnya 0,2 gram. Itu harganya di masyarakat sekitar 350.000 orang.
350.000 dan orang yang coba pakai namanya itu bisa dipakai, bahkan bisa dipakai berdua itu. Iya, bahkan bertiga juga pakai berapa kali isapan itu. Nah, awalnya kan mereka coba, setelah ketagihan akan meningkat lagi dosisnya sedemikian sampai bayangkan harga sabu 1 gram itu sampai mencapai 1.750.000 atau 2 juta lah. 1 gram. 1 gram kalau tingkat kecanduannya sudah tinggi gitu. Bayangkan satu hari 2 juta. Di mana kita nyari uang di masa pandemi ini, Mas Bay? Iya. Bayangkan. Makanya kalau ada cerita katanya apapun di rumah itu bisa, yang penting dijadiin uang, yang namanya tabung tabung gas ibunya buat masak hilang, ban mobil bapaknya di garasi bisa hilang, karena yang penting bisa diduitin dulu, udah berpikirnya nggak nalar. Nah, goblok itu uang 2 juta dibeliin kuaci banyak, lo kalau nggak percaya beli aja coba. Beliin es daluman bisa renang kita. Dibagi-bagi untuk orang desa, nama harum jadinya kan bisa kepilih jadi lurah gitu. 2 juta beli sabu untuk apa sih? Ya nggak Pak ya? itu. Mbak, nih nanya nih Pak. Menurut Bapak nih ini si daun ini, ganja ini, pantas nggak dilegalkan, Pak? Nah, kemarin memang ganja dari data yang di Bali ini penggunaannya dari, kalau sabu kan 90%, kalau ganja sekitar 5%-an yang menggunakan ganja. Dan ganja ini memang adalah salah satu narkotika yang berlawanan dengan sabu. Kalau ganja itu membuat efek halusinasi. Nah, memang dari penggolongan memang ini masuk golongan 1. Itu pun juga golongan 1 ya. Dan golongan 1 ini juga oleh UNODC juga masih dikategorikan golongan berbahaya. Dulu sangat berbahaya, sekarang diturunkan menjadi bahaya. Yang dulu tidak boleh sama sekali untuk dipakai untuk keperluan penelitian ilmu pengetahuan dan kesehatan, sekarang sudah boleh dipakai untuk penelitian. Nah, karena tujuannya memang ada tujuannya soalnya ya. Jadi ganja itu memang memiliki sifat yang bisa dipakai untuk dunia pengobatan, untuk kesehatan. Tetapi itu harus dengan pengawasan yang ketat. Nah, penanganan yang benar. Pengawasan yang ketat oleh dokter ahlinya. Tidak boleh disalahgunakan, tidak boleh dipakai tanpa katakanlah pengawasan dari dokter, digunakan setiap saat. Ya, karena ganja itu memiliki sifat kalau digunakan secara terus-menerus akan mengganggu sistem saraf kita. Sistem saraf kita, dan itu tentunya namanya saraf. Jadi saya udah bilang tidak ada yang bengkel saraf, nggak ada. Malah jadi goblok beneran jadinya. Itu yang karena memang ganja itu memang memiliki 2 sifat yang berlawanan, itulah makanya harus dilakukan pengawasan. Di dalam undang-undang memang sudah diatur. Undang-undang narkotika itu kan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 itu kan tujuannya dibuat oleh negara itu kan tujuannya melindungi masyarakat. Tidak ada undang-undang dibuat untuk menjerumuskan masyarakat, nggak ada kan? Nggak ada kayak gitu Pak, gimana sih? Jadi undang-undang itu memang dibuat, undang-undang narkotika khususnya dibuat untuk melindungi masyarakat dari dari bahaya narkotika, kemudian peredaran gelap narkotika juga untuk dikendalikan dengan ada sanksi-sanksinya, dan juga di salah satunya juga di dalam undang-undang narkotika untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan. Nah, itu diatur di sana. Jadi pengaturannya sudah ada. Jadi ketika ini masuk golongan 1 ganja itu kan melalui sudah proses proses di DPR, ada proses kajian ilmiah, bahkan yang menetapkan golongan itu bukan dari polisi loh, yang menetapkan adalah dari Departemen Kesehatan, bukan polisi, bukan BNN yang menetapkan. Nah, jadi kalau memang nanti proses kajian ilmiahnya bukan berdasarkan testimoni, berdasarkan membanding-bandingkan di satu tempat begini-begini, tidak. Berdasarkan kajian ilmiah, kalau memang itu memang bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan ke yang membuat undang-undang, dalam ini ke DPR. Silakan, monggo, ayo silakan. BNN dan kepolisian dalam ini kan pelaksana undang-undang, betul. bukan kita yang membuat regulasinya. Kalau kita
tidak melaksanakan undang-undang, kita yang disalahkan. Nah, ini tolong didengarkan ini biar nggak salah sasaran. Dikit-dikit BNN. Tidak, kita tidak dalam kapasitas. Kalau memang undang-undang mandakan itu dibolehkan, yuk kita siap dong. Tapi kalau undang-undang sementara masih melarang, ya kita harus tunduk pada undang-undang. Begitu juga dengan warga negara. Nah, gitu. Ini negara hukum loh ya. Ini Republik Indonesia loh, bukan ngawur-ngawur. Saya tidak menghargai pendapat teman-teman yang mengharapkan legalisasi ganja dan sebagainya. Tapi kan itu harus melalui proses kajian yang harus dilakukan di negara kita. Kalau di negara tetangga kalau itu dibolehkan kan memang tidak semua negara membolehkan. Ada beberapa negara bahkan di Amerika negara bagian yang membolehkan, tapi itu dalam batasan-batasan dan dalam pengawasan yang ketat. Iya, ketat sekali oleh mereka. Dan mereka juga di sana kan tingkat kesehatannya mereka dengan baju kan sudah tinggi. Kalau kita di kita ini kan masih gimana sih Pak? Jadi sekarang gini Pak, ganja itu seperti gini. Kalau misalnya ini kita Indonesia ini kan banyak menyalahgunakan semuanya disalahgunakan. HP disalahgunakan untuk memfitnah, untuk jadi perang antara umat. Sekarang nanti takutnya itu dilegalkan, takutnya lagi disalahgunakan. Jadi sekarang gini kira-kira Mas Bay misalnya besok suatu saat punya anak ya. Kita baru pulang kerja, tiba-tiba di rumah anak kita lagi ngegelek semua. Terus alasannya kenapa? Ini capek nih belajar nih, saya mau relax dulu pakai ganja. Gimana? Dasar anak bajingan. Gimana sih kok? Aduh, mau jadi apa? Aduh. Itu kira-kira. Tapi ya kalau memang suatu saat kemajuan teknologi dan sebagainya bisa membuat ganja itu zat yang bisa merusak sistem sarafnya bisa dihilangkan, ya why not kan? Tinggal nanti bertempurlah di DPR yang membuat undang-undang. Silakan, monggo. Sampai berdarah-darah silakan gitu kan. Kita kan hanya pelaksana. Nah, ini harus di para anak muda harus harus dipahamin. Kalau misalkan terjerat, tadi kan kita sudah ngobrol Pak ya. Merasa diri sudah jadi korban, terus kayak masa depanku sudah hancur, prestasi nggak punya, uang habis. Ajak dirimu atau kalau nggak punya orang lain, sadarkan biar hidup ini berguna lah sekali itu. Lapor, pasti dipeluk dengan cinta dan kasih sayang. Iya pasti. Dan gitu jaminannya saya, kalau apa yang saya bilang itu tidak ditangkap, pasti ada semacam keraguan ya. Itu omong kosongnya kepala BNN. Iya. Kalau saya kan sudah di-declare di media sosial di seluruh dunia bisa menyaksikan, masa saya harus bohong. Yakinlah, percaya, tidak akan diproses hukum kalau dia melapor secara sukarela. Asalkan Mas Bay, dia tidak terlibat bagian daripada jaringan atau pengedar. Nah, itu yang paling iblis itu dah ya benar. Kalau dia tidak terlibat, saya akan rangkul, saya akan rehab. Ini korban soalnya ini. Korban. Dan negara harus hadir untuk itu. Ini kita sama-sama berperang melawan benda terkutuk itu, bukannya sendiri loh. Masyarakat harus harus bekerja sama. Nggak bisa BNN sendirian. Nah Pak, upaya penangkapan dari jalur tikus, jalur jalan tol itu apa sih kalau misalnya gimana sih lebih efektifnya seperti apa sih? Kan ini kan dagangan ini tidak ada di Indomaret, tidak ada di Alfamart. Jadi sekarang yang lagi ngetren di masyarakat ini kan sudah banyak dilakukan penangkapan oleh teman-teman di kepolisian, di Polda, Polres, Polsek. Itu adalah fenomena sistem tempel, Mas Bay. Sistem tempel ini biar masyarakat juga tahu supaya apa? Supaya ikut melakukan pengawasan. Ya, jadi sistemnya mereka jaringan ini menggunakan sistem terputus, menggunakan teknologi HP. Sekarang ini kan alat komunikasi, sudah canggih sekali. Jadi bandar itu dengan pengedarnya bahkan tidak perlu ketemu muka, bahkan tidak saling kenal katakanlah dengan sarana kontak HP. Dia di lapangan itu ada bagian yang sabu itu dipecah-pecah, artinya dipecah-pecah jadi satu pocket itu yang beratnya 0,2. Kemudian dia cari lokasi tempat tertentu yang tersembunyi untuk menempelkan sabu itu, ditempelkan di satu tempat yang tempat tersembunyi, kemudian dipoto oleh dia. Tinggal kirim ke pembelinya, misalnya siapa gitu ke pembelinya atau lewat bandar yang di atasnya. Dia ini Pak lokasinya. Jadi bandar yang di atasnya yang nanti kalau ada orang yang bayar transfer, dia tinggal kirim lokasinya. Kamu ambil di situ. Gitu. Makanya kalau nanti masyarakat ada di satu tempat, mungkin di sudut
minimarket atau di gang, pada orang ngekeh nyari-nyari ya itu dicurigai mencari. Nah, tindakan kita sebagai masyarakat lihat orang seperti itu, Pak? Ya melapor. Langsung lapor ya? Ya karena memang kalau melapor ke call center yang ada di BNN, jadi kita ada di info BNN Provinsi Bali itu nanti bisa dilihat di ini ada call centernya. Itu rahasia memang dilindungi, tidak boleh dipublikasikan atau dikasih tahu. Jadi yang tahu hanya kita dari BNN semata. Jadi jangan ragu. Tidak dilibatkan untuk berkaitan dengan pengungkapan jaringan itu. Dan itu memang harus kewajiban dari warga negara untuk membantu menyelamatkan, bukan menjerumuskan tapi menyelamatkan. Iya, Pak, ini kita lagi bobrok ini sekarang takutnya jangan ditambah bobrok lah. Sudah pandemi masa. Tapi memang fenomenanya orang karena pandemi ini yang dulu ada yang saya temukan itu dulu dia bisa memenuhi kecanduannya karena dia bekerja. Memenuhi kecanduannya karena dia karena dapat uang ya. Dapat uang. Ketika pandemi itu dia gimana, tidak bekerja lagi, kecanduannya tidak dipenuhi, disembuhkan, tidak dibolehkan, tidak direhab, kan tetap akan menginginkan narkoba. Iya. Karena tidak ada kerjaan, akhirnya dia merangkap meningkat dari pemakai menjadi bandarnya, pengedarnya dulu. Oh iya, pengedarnya dulu, pengedar. Karena dulu. Pengedar kan dia dapat upah, upahnya itu buat. Ini salesnya soalnya nih ya. Waduh. Itu yang terjadi. Seperti di masa pandemi ini lagi meningkat nih sales seperti itu atau dari secara kualitatif dari kasus-kasus yang kami tangani dari BNN juga dari teman-teman kepolisian, banyak yang ditangkap meningkat menjadi pengedar itu adalah mereka-mereka yang dulunya hanya penyalahguna, hanya korban yang korban karena pandemi ini, yang karena tidak bekerja itu. Rata-rata mereka yang sudah bekerja atau mahasiswa atau dari data yang ada di kami itu 60% orang Bali asli. Oh my God. jangan beranggapan yang narkoba itu kan bukan orang Bali, orang asing. Enggak. Orang asing juga enggak mau sabu kok. Kita aja bodoh itu. Tolong diselamatkan negeri kita dong. Anda pintar itu sudah menyelamatkan negeri loh. Jadi banyak menimpa anak-anak muda dari usia 15 sampai 35 tahun mendominasi usia-usia yang pemakai itu. Jahat memang. Jahat sekali emang. Aduh. Ya memang adil ya, Tuhan tuh maha adil ya. Diciptakanlah sesuatu yang tersesat agar kita belajar ya. Tapi jangan ikut tersesat malah. Itu yang bahaya. Nah, Pak D, ini mau nanya lagi Pak D. Ini kan kemarin kita punya idola kita nih Pak D Jering. Siap. Nah, sekarang beliau lagi sekolah. Ya lagi disekolahkan lah guys. Kalau istilahnya Bobby Cool itu kalau dulu S1 sekarang dia kuliahnya S2. Kemarin kita podcast sama Bobby Cool. Dia bilang lagi S2 katanya. Lagi ya. Lagi mencari sebuah gelar pengalaman ya. Ya itu kan bagian dari proses. Betul ya. Yang harus kita hormati proses hukum ya. Mudah-mudahan dapat yang terbaik buat. Amin. Pokoknya kita cinta pokoknya Pak D Jering pokoknya. Nah ini Pak D, kalau sekarang kan kemarin kan Pak D Jering ini kan duta dari BNN. Nah sekarang bagaimana pengaruhnya dengan kondisi Pak D seperti ini sekarang nih? Jadi sebenarnya kan di dalam undang-undang narkotika itu disebutkan bahwa pasal 104 dan 105 bahwa masyarakat berpartisipasi di bidang P4GN itu, kemudian mempunyai hak dan kewajiban di bidang P4GN. Tahu nggak singkatan P4GN? Ayo. P4GN. P4GN. Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran. Catat. Ngapalin, saya aja 3 hari 3 malam ngapalin juga. Saya baru ketemu Bapak 3 hari 3 malam, apa kabar saya Pak? Pokoknya nanti saya catat itu. Jadi memang itu amanat undang-undang bahwa diharapkan seluruh masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dan bisa berpartisipasi di bidang itu. Nah, saya kok harus minum dulu ya, boleh minum dulu biar pertanyaannya memang dalam tajam lah. Ini fungsinya bukan untuk gimana biar yang nonton ini kayaknya aku harus berhenti dari sini. Yang awalnya make jadinya terselamatkan hidupnya. Yang awalnya mau make malah nggak jadi gitu. Jadi memang diharapkan memang seluruh lapisan masyarakat tidak mengenal siapapun. Karena narkoba itu kan nggak mengenal kasta, nggak mengenal sorong, nggak mengenal kelompok mana. Bisa mengenal siapa saja kan.
Termasuk juga followernya Beli Jering kan? Nah, iya. Termasuk followernya beli Keramat, Bayu Keramat juga punya follower kan? Semua orang kan? Yes. Yang tokoh, influencer, tokoh masyarakat, tokoh seni, tokoh siapa saja, itu bisa terkena. Makanya BNN merangkul seluruhnya, bukan hanya Pak Dejeri, semua. Contoh misalnya Aji Krishna yang sukses kita rangkul. Kemudian tokoh seni siapa? Ada Jerudalang Cengblong. Tahu Jerudalang Cengblong? Yang di Tabanan? Ya tahu. Ada Rare Kual, Puja Astau, Jun Bintang tahu? Tahu Jun Bintang tahu. Beliau luar biasa sekali. Lagunya kan gelut-gelut bangkang beline. Jun Bintang nonton ya. Halo Beli Jun, apa kabar? Biasanya kita diajak ngopling. Udah ajak ngopling. Saya kapan Beli Jun? Ajak ngopling lah. Jadi seluruhnya saya rangkul, mereka kan punya follower, mereka punya ini yang tentunya diharapkan edukasi kita tuh bisa masuk dengan cara lewat tokoh publik ini itu. Karena masa ini bisa memberikan pengaruh, menginfluence kan. Beli Jering juga punya follower. SID kemarin kita juga dengan beli Bobby Cool sama Eka Rock juga punya. Kita rangkul semua. Karena itu kan sesuai dengan undang-undang hak dan kewajiban untuk itu. Sehingga saya tidak ada masalah siapapun siagaan, yang termasuk juga Beli Jering. Dan Beli Jering kebetulan memang mempunyai follower yang sangat banyak, bukan hanya di Bali. Beliau berapa kali ganti akun tetap 1 juta. Sampai ada True Jering, besok ada True apa lagi. Beda sama RSD kan 1.000 nggak ada naik gitu. Dia lagi. Nah, iya. Itu kan sesuatu yang harus kita ajak rangkul semua pihak supaya edukasi kita dengan soft power yang dicanangkan oleh Bapak Kepala BNN RI Pak Petrus bisa nyampe pesan kita, terutama pesan apa? Pesan rehabilitasi dan edukasi menjauhi narkoba. Itu yang penting sebenarnya. Kalau nangkep sudah tugas kita, tugas kepolisian kita sudah, BNN, teman-teman Bea Cukai, Bakamla dan sebagainya, TNI semua sudah. BNN kalau nangkep dengan Bareskrim bukan kayak kita 1 kilo 2 kilo sampai ton-tonan Mas Bay. Iya, bisa ton-tonan. Bayangkan 1 ton sabu. Ditaruh di mana 1 ton coba? Itu bisa 1 Pulau Bali itu bisa mabok sabu semua kan. Bayangkan. Nah, itu 1 ton itu kalau diuangkan berapa kira-kira kalau misalnya kurang lebih kalau 1 kilo itu sekitar 1 sampai 2 miliar. Tergantung lokasi di mana. Iya. Oh, lokasi tergantung lokasi. Kalau di Sumatera Utara 1 kilo bisa sampai 750 juta. 700 itu duit. Kalau di Bali 1.750.000 juta. Jadi gini prosesnya Mas Bay. Sabu itu kan diproduksi di luar Indonesia sebenarnya. Karena di luar Indonesia namanya kawasan segitiga emas. Yaitu perbatasan antara di daerah delta Sungai Mekong yang sangat susah pengawasan oleh aparat setempat. Itu di perbatasan negara Myanmar, Thailand dan Laos kalau nggak salah. Di sana diproduksi oleh kartel itu 1 gram harganya kurang lebih sekitar 50.000. Kemudian dikirim oleh kartel itu lewat laut kita kan luas. Oh iyalah. Pelabuhan tikus ribuan. Masuklah ke Selat Malaka. Sepanjang pantai utara dari Aceh sampai ke Lampung itu kan pantainya ribuan kilometer dan terbuka pelabuhan tikus. Masuklah lewat sana. Transaksi tengah laut. Satu masuk lewat pelabuhan gitu. Jadi transaksi itu tengah laut. Iya. Oh, bersih sekali berarti. Makanya ditangkap oleh BNN, Bakamla, oleh Polri, oleh TNI AL. Itu di tengah laut tuh sampai ton-tonan. Iya, ton-ton. Nah, masuklah ke sepanjang pantai Sumatera itu dari 50.000 di Sumatera Utara atau di Aceh harganya meningkat menjadi 500.000 sampai 750.000. Waduh. Kemudian dari sana barulah dikirim ke daerah lain, bisa ke Jakarta, ke Jawa, ke Bali salah satunya adalah barang itu tidak ada yang ujuk-ujuk langsung dikirim dari luar negeri ke Bali, itu nggak ada. Nggak ada. Berarti emang ngelewatin ini dulu ya. Jadi dari sepanjang Sumatera itulah dikirim lewat paket, lewat pesawat. Itu yang banyak, terus ada juga langsung dibawa
langsung oleh kurirnya lewat jalan darat. Iya. Biasa kan sering ketangkep pakai mau apa truk yang gede apa? Yang kotaan itu. Gila. Itu yang masuknya narkotika itu yang sabu termasuk juga ganja biasa dikirim dari daerah Aceh ke Bali. Gitu. Ya, itu disparitas harganya bayangkan dari 50.000 di pembuatnya kemudian 750 di Bali menjadi 1.750.000. Berarti kan ada disparitas harga. Iya, ada. 1 gram itu 1 juta loh, Mas Bay. Sehingga itu yang menyebabkan nilai ekonomi yang sangat tinggi ya. Menjanjikan jadinya. Tidak kapok mereka. Ini bicara tentang rupiah lagi jadinya jadi. Oh my god. Nah Pak, ini syaratnya untuk jadi duta itu apa sih Pak? Harus ganteng atau harus punya follower? Saya banyak kok punya follower. Sebenarnya duta itu sebutan di kita itu bukan duta. Sebutan di kita itu ada 2 ya Mas Bay. Ada 2, ya. Oke. 1 jadi relawan. 2 jadi penggiat anti narkoba. Relawan penggiat. Jadi relawan anti narkoba, penggiat anti narkoba. Nah kalau relawan itu bisa diemban oleh siapa saja warga negara Indonesia. Para relawan ya. Yang penting memiliki pemahaman tentang narkoba, kemudian menginfluen untuk mengajak rehabilitasi itu adalah sesuatu menjadi tugasnya relawan. Menjadi relawan minimal bagi orang terdekat kita. Minimal bagi keluarga kita. Misal kita punya saudara dan sebagainya. Kalau mendengar, ternyata orang melapor itu tidak ditangkap. Dia bisa menjadi relawan, menyampaikan. Semoga yang nonton ini podcast kita nih dia menjadi relawan. Kemudian kalau dia menjadi penggiat anti narkoba, nah penggiat itu nanti oleh BNN dipilihlah orang-orang tertentu nanti akan dididik, diberikan pelatihan-pelatihan tentang materi-materi tentang bahaya narkoba, terus kemudian materi-materi yang lain. Selama biasanya setelah itu, kemudian dianggap memahami tugasnya. Kemudian penggiat ini bisa dia nanti membuat program sendiri, kemudian mencari dukungan dana sendiri, kemudian mereka melakukan kegiatan sosialisasi mandiri. Jadi dia bisa mandiri melakukan karena dia sudah memiliki pemahaman tentang narkoba, membuat program sendiri sosialisasinya, dan mencari dukungan dana sendiri. Bisa dari dananya sendiri atau bisa bekerja sama, mungkin mengajukan proposal ke pemerintah, ke swasta dan sebagainya. Itu namanya penggiat. Nah sekarang ini penggiat lebih termasuk banyak Pak kalau misalnya. Penggiat memang relatif tidak banyak karena memang mereka kan setiap tahunnya BNN mendidiknya nggak banyak karena anggaran kita juga terbatas. Jadi menjadi relawan adalah sesuatu yang menurut saya yang sangat mulia. Karena itu bagian daripada tugas kita untuk menyelamatkan generasi muda kita. Aduh, ini ngeri kalau udah makin ngomong tentang. Jadi Mas Bay ini jadi saya angkat menjadi relawan anti narkoba. Terima kasih Bapak. Kok gitu jadinya harusnya? Terima kasih Bapak. Gitu. Kalau orang kan bahasa kerennya diangkat jadi duta anti narkoba, nggak ada masalah. Apalah artinya sebuah sebutan. Yang penting misi kita, tujuan kita adalah menyelamatkan generasi muda. Generasi muda penting soalnya. Itu yang akan membawa negeri kita ke depan. Nanti siapa lagi kalau nggak? Masa kita terus? Kita kan, Mas Bay pernah nggak dengar puncak bonus demografi? Ya, sekarang saya tanya. Aduh, itu enggak, belum. Apa itu, Pak? Apa itu? Bagi-bagi dikit lah biar pinter saya. Ini jarang saya sampaikan. Nah, silakan. Apa itu? Puncak bonus demografi itu kan 100 tahun setelah Indonesia merdeka, itu tahun 2045 ya. 2045. Sekarang 2021. 45. Diperkirakan itu Indonesia akan mengalami di mana jumlah usia produktif itu usia dari 15 sampai 64 tahun. Itu jumlahnya lebih banyak daripada usia yang tidak produktif. Jadi kalau usia tidak produktif itu adalah orang yang 0 sampai 14 yang belum bekerja. Yang 64 tahun ke atas orang yang sudah tidak bekerja. Jadi yang produktif itu adalah usia produktif orang yang bekerja. Kalau ini bisa dimanfaatkan sama dengan yang dialami oleh beberapa negara maju seperti negara Jepang, negara di Eropa, Skandinavia, itu akan membuat
kemajuan suatu negara, dan Indonesia kalau itu bisa memanfaatkan generasi muda itu, generasi yang bekerja, yang bisa menggerakkan perekonomian, adalah sebagai market pasar domestik kita dikelola dengan baik, kita akan menjadi kekuatan 5 besar negara dunia loh, dengan kekuatan ekonominya. Itu perkiraan para ahli. Kalau generasi mudanya generasi yang betul-betul dipersiapkan. Tapi bagaimana kalau generasi mudanya pakai narkoba? Aduh. Jadi saya nggak usah lanjutkan lagi, silakan. Itu saya, aduh, betapa sangat disayangkan, sangat disayangkan loh. Itu dia. Itu yang harus kita lakukan sekarang ini, bagaimana menyelamatkan generasi muda supaya bisa memanfaatkan apa yang dinamakan dengan puncak bonus demografi. Oke. Dan negara-negara lain sudah mengalami itu, negara Jepang, negara-negara di Eropa, Skandinavia bisa memanfaatkan. Makanya sekarang di negara maju itu kan banyak orang-orang yang usia-usia tua lebih banyak dibandingkan generasi muda. Aduh, ini kedepannya kita harus ngeri-ngeri sedap, tapi intelek harus bagus. Sekarang kekuatan penduduk kita itu kan sangat besar. Pasar domestik kita sangat tinggi. Sangat tinggi, yes. Walaupun pandemi dan sebagainya, ketika pasar domestik kita tetap menggeliat, itu kan pertumbuhan ekonomi kita kan tetap positif dibandingkan negara-negara lain. Jadi pasar domestik kita sangat kuat, dan usia-usia produktif itulah yang sekarang ini mendominasi, yang menggerakkan perekonomian kita. Ini ilmu langit betul ini. Benar, ini ilmu langit. Itu tinggal dicari di Google, ada semua kok itu. Semua Google tuh ada, tapi yang penting kan mau nggak cari gitu, mau nggak menyelamatkan diri kan gitu. Sembuh tuh bisa kok, pulih itu gampang. Yang penting mau ajak dirimu atau ajak kawan-kawanmu yang mungkin tersesat di barang jelek itu, ajak kita biar lebih maju lagi. Waduh, gimana Pak? Sedih Pak? Podcast ini kadang-kadang saya teringat, gimana ya kira-kira bangsa kita. Nah, Bapak merenung berarti ini ngeri dia ini. Bayangkan coba kalau prevalensi orang pakai narkoba di Bali itu nanti satu saat meningkat, terus mereka tidak mau rehabilitasi, bisa dibayangkan negara kita kayak apa jadinya ya. Tentunya ini menjadi tugas kita bersama, tidak hanya BNN semata, tapi menjadi tugas bersama, tugas mulia, dan terutama yang lebih penting lagi adalah bagi mereka yang mempunyai orang-orang terdekat, karena narkoba itu adalah yang pertama kali yang berperan di sini adalah faktor keluarga. Bagaimana keluarga itu sangat menentukan ya. Sangat menentukan. Keluarga yang bahagia pasti akan terjauhkan. Tapi kalau keluarga tidak peduli dengan anaknya, tidak memperhatikan dari sisi-sisi yang berkaitan dengan narkoba ini, ya sangat rentan untuk terkena. Itu yang menjadi PR kita semua, mengingatkan kita semua untuk orang terdekat kita, ingatkan tentang bahaya narkoba. Jangan pernah mencoba. Karena kalau sudah mencoba, dia tidak kebal, dia anak pejabat kah, anak siapa, kalau sudah kecanduan ya sudah. Ya, peduli siapa kamu ya jadinya. Tinggal ada 3 pilihan Mas Bay. Pertama penjara. Kedua kematian, rumah sakit. Dan ketiga rehabilitasi. Tinggal pilih aja, silakan. Pilih mana? Rehabilitasi, penjara, atau mati? Nah, mending mati aja. biar nggak memenuhi penjara, biar nggak gimana, mati aja sekali lagi. Jangan begitulah. Karena kan ya kita lebih utamakan sih untuk yang bandar-bandar ya, maksudnya yang menyebar luaskan itu sampai dikonsumsi para. Kita kembali ke masalah bandar, karena tadi sudah saya sampaikan bahwa penjara itu sekarang ini lebih dari 50% isinya tahanan kasus narkoba. Kita juga punya program dengan jajaran Kanwilkumham, terutama divisi PAS pemasyarakatan, untuk membentuk yang dinamakan dengan lapas atau rutan bersinar. Lapas atau rutan bersinar. Tahu nggak bedanya lapas dengan rutan, Mas Bay? Lapas itu penjara, ya kan? Rutan juga penjara juga. Penjara. Kan? Nah, bedanya apa? Nah, beda nama nggak? Coba di kita kaji nih Pak. Coba gimana tuh kalau boleh? Juga kalau
rutan itu rumah tahanan. Rumah tahanan, Nah, rumah tahanan itu adalah tempat untuk orang ditahan selama mengikuti proses hukum. Oh, jadi orang yang ditangkap katakanlah kasus narkoba. Kalau sebelum ada proses persidangan, ada vonis dari hakim, dia kan harus tetap ditahan. Nah, itu ditahan namanya di rutan, rumah tahanan. Rumah tahanan, oke. Tapi ketika dia sudah selesai di sidang mendapat vonis, sudah divonis nih, udah palu, itu namanya di lapas. Lembaga pemasyarakatan. Jadi lembaga pemasyarakatan itu bukan membuat orang yang sudah ditaruh di lapas itu dibiarkan membusuk mati di sana, tidak. Lembaga pemasyarakatan adalah bagaimana negara di sini hadir untuk memberikan pembinaan kepada dia. Selain dia mempertanggungjawabkan perbuatannya yang ditahan, hak kebebasan dia dibatasi, tapi juga mempersiapkan dia ketika kembali ke masyarakat, dia tidak melakukan perbuatan itu dan bisa diterima oleh masyarakat. Mulia kan, itu memang kewajiban negara. Tetapi sekarang kondisinya over capacity 5 kali lipat dan kasus narkoba. Bagaimana teman-teman kita sipir di lapas bisa melakukan pembinaan itu dengan maksimal? Kalau orang tidur aja di lapas kayak pindang katakanlah yang kapasitasnya, sehingga tidak bisa maksimal. Nah, sekarang kita membantu teman-teman yang ada di lapas itu, para sipir itu, untuk supaya pertama tadi mengurangi orang yang di lapas itu dengan mengajak untuk rehabilitasi supaya tidak meningkat menjadi pengedar atau bahkan ditangkap penjara. Kemudian yang kedua, bagaimana mereka yang di lapas itu kasus narkotika banyak, ketika keluar nanti kembali ke masyarakat selesai menjalani hukuman, tingkat kecanduannya juga sudah bisa teratasi. Jangan keluar dari penjara tapi kecanduannya malah kumat lagi, masih tidak ditangani. Wah, itu masuk penjara lagi. Karena banyak yang kasus seperti itu. Jadi keluar masuk penjara. Nah, makanya kita namanya sekarang ada program namanya Lapas Bersinar. Lapas Bersinar. Jadi bersinar bukan ada di lapas banyak lampunya itu, enggak. Kok lampu ya? Singkatan dari bersih narkoba. Bersih narkoba. Bersih narkoba. Wih, keren nih. Bersinar. Kalau lagunya SID kan Kuat Kita Bersinar. Outsider. Saya selalu di hati loh outsider. Tuh, beli Bobby, beli Jering sama Eka tuh, outsider namanya. Iya nih, semoga cepatlah kembali Pak D biar menghasilkan karya-karya luar biasa lagi. Lirik-liriknya luar biasa ya. Pak D Jering itu ya. Iya, siapa sih di Indonesia nggak kenal sama SID sampai luar satu dunia malah. Sebenarnya itu yang menginspirasi saya. Saya tadi ditanyain kenapa ngajak beli Jering. Dari liriknya itu. Kuat Kita Bersinar itu ya? Bukan, Barisan Badai. Barisan Badai, yes, Barisan Badai. Keren kan liriknya? Iya. Ini kan baru kemarin kan? Iya. Nyanyi sama Mbak Noranya kan istrinya. Iya. Lagu itu menginspirasi. Kan Pak D Jering kan sempat sekolah itu dan sempat dikerobokan yang notabene di sana banyak kasus narkoba. Cerita sama istilahnya liriknya itu memberi penguatan lah katakanlah kepada mereka teman-teman yang ada di dalam lapas untuk tetap kuat menjalani masa itu karena di rumah sudah ada menunggu istri, anak. Itu motivasi sekali itu. Dari sana saya terinspirasi. Saya kan pertama lagu itu easy listening ya. Dari sisi nadanya saya suka itu. Iya, mudah diterkalah ya. Saya pertama kali nontonnya di YouTube-nya itu abangnya Mas Bay. Bang Heri. Iya, Bang Heri. Iya, Bang. Yang salah satu pembuat film terkenal di Bali. Idola kita semua itu. Saya mau tato di punggung Bang Heri, cuman Bang Herinya marah-marah jadi nggak jadi. Gitu ya. Tapi nggak tamat ya? Iya tamat. Itu Bang Heri nggak mau tamat, udah saya sekolahin malah nggak tamat. Tapi jadi filmmaker dia terbaik. Sudah keliling dunia ya? Sudah keliling dunia gitu. Oke, kita lanjut ke Pak D Jering. Kita nonton di lini masa di YouTube. Saya kan suka menonton YouTube kan, kita subscribe. Kalau yang subscribe kan ketika ada muncul produk barunya kan muncul ya. Muncullah lagu itu di kanalnya Bang Heri kan di YouTube-nya. Sudah subscribe belum punyanya? Sudah, Bang Heri. Saya paling pertama. Orangnya ada itu. Ada beliau gitu. Saya subscribe begitu. Wih, lagu ini kok keren banget ya. Videonya keren, terus kemudian nadanya juga keren. Terus saya perhatikan kemudian liriknya. Lirik ini kok bisa menginspirasi karena saya
ingat Bang Jering itu Beli Jering itu di lapas Kerobokan. Sehingga itulah menjadi inspirasi saya. Ini kayaknya cocok untuk menjadi duta minimal bagi para teman-teman yang ada di lapas, supaya ketika selesai menjalani itu supaya kuat kembali ke istri, jangan melakukan itu lagi. Karena banyak kasus, mohon maaf ini ya, banyak kasus yang sudah keluar, dia tidak kuat, masuk lagi, sekolah lagi. Ya ampun. Itu yang akhirnya saya waktu itu lewat Pak Fikri Kalapas, kebetulan saya kenal baik karena kita ada program kerjasama lah. Saya tawarin, mau nggak kira-kira Beli Jering itu menjadi relawan anti narkoba atau yang kenal dengan duta anti narkoba. Rupanya disanggupin. Oh gitu. Saya senang banget. Setelah itu saya diskusi, saya undang beliau ke BNN. Ternyata Beli Jering banyak cerita tentang bagaimana suka duka teman-teman di lapas, bagaimana mereka situasi dan sebagainya. Hanya Beli Jering juga banyak mendapat influence dari saya, terutama cara-cara menangani narkoba dengan war on drug yang dicanangkan oleh Bapak Kepala BNN RI yang soft power itu, yang saya terjemahkan dengan melibatkan salah satu contohnya adalah Beli Jering. Itu yang akhirnya ternyata luar biasa. Iya. Influence, memang itu kan sesuatu yang saya katakan tadi bisa mengena siapa saja. Saya tidak peduli, istilahnya tidak dikaitkan dengan kasus ataupun apapun itu. Saya tidak siapa saja, saya akan rangkul. Saya tidak ingin itu. Saya hanya ingin fokus. Ayo bantu kita untuk menyelamatkan gereja. Ngayah. Orang Bali itu ngayah untuk. Berarti Bapak ini melihat ada kebaikannya, bukan orang itu bagaimana. Tidak. Ada niat bagusnya yang dicari. Yang kita cari sisi positifnya, supaya orang, ya namanya ke orang kan ingin mengabdi untuk negaranya. Apalagi mengayah untuk semeton yang ada di Bali. Itu yang saya coba kedepankan. Sehingga luar biasa beliau bersedia. Kemudian bahkan sempat kita melakukan tugasnya, kemarin kita ke lapas di Bangli, sosialisasi gitu ya? Memberikan penguatan kepada teman-teman di lapas dengan nyanyi aja sudah memberi influence menjadi legenda. Itu kan lagunya hafal nggak? Menjadi legenda itu lagu jadi lagi tahu lagu akustik itu ya. Keren kan? Jadi itu adalah salah satu yang kita lakukan. Ini lagi kita enak-enaknya ternyata ada masalah yang harus beliau bertanggungjawabkan. Kita nggak ikut istilahnya dikaitkan. Itu memang sesuatu yang harus kita hormati. Di proses hukum memang hak dan kewajiban seluruh warga negara harus menghormati itu. Gitu. Mungkin banyak orang yang mengaitkan, ini gimana nih kok nggak ada gini nih. Jadi sudah terjawab sama Pak Gede. Jadi begitu loh ya. Pakai akal sehatnya. Semua itu ada prosedurnya kok. Oke, Bapak Gede, ini dari panjang lebar kita berbicara tentang narkoba dan juga prestasi dan harapan-harapan untuk generasi muda. Ini penutup nih. Mungkin Pak Gede bisa memberikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman kita. Apa ya? Saya udah banyak ngomong, tapi yang lebih penting lagi saya kepada adik-adik kita, terutama yang memang rentan terhadap bahaya narkoba. Saya ingin memesan, jangan pernah untuk mencoba. Jangan pernah untuk mencoba. Apapun yang disodorkan katakan ataupun dibilang coba nanti enggak, jangan. Karena kalau narkoba sekali coba pakai akan menyebabkan kecanduan. Karena sifat jahat narkoba itu seperti itu, membuat orang kecanduan, nagih, dan dosis yang diinginkan kalau kita kecanduan tidak cukup. Hari ini kita hanya 1 poket 0,2, besok nggak cukup, akan meningkat sehingga nanti dosis itu semakin naik semakin tinggi. Kalau itu tidak dipenuhi akan mengakibatkan kematian. Itu ngeri sekali. Mungkin efeknya tidak 1 hari 2 hari, bisa sekian, ada waktunya, nanti pasti akan. Yang jelas itu sudah dimanapun di dunia, coba konsultasi googling, tidak ada narkoba yang tidak menyerang sistem saraf. Pasti dia akan menyerang sistem saraf. Oke, itu untuk diri kalian yang cinta Indonesia, cinta bangsa ini.
tolonglah ya, kita harus selamatkan generasi kita dari barang sesat itu ya, narkoba dan narkotika jenisnya. Karena kalau misalnya kita bilang masih seperti itu, kita masih dijajah dengan pola pikir yang bodoh. Nah sekarang saya dan satu lagi sebelum ditutup saya pesankan lagi bahwa BNN hadir bukan untuk menjerumuskan masyarakat khususnya yang ada di Bali maupun Indonesia, tapi BNN hadir untuk melindungi dan melayani. Melindungi artinya dari para bandar dan pengedarnya supaya dia kena, dan melayani bagi mereka yang belum terkena narkoba untuk menjauhi dengan edukasi yang sekarang kita lakukan sekarang ini, dan melayani dari mereka yang sudah terlanjur kena narkoba untuk rehabilitasi agar pulih produktif dan berfungsi sosial. Sial tuh. Ini Bapak Gede ini kalau udah ngomongin bandar tuh emang tanduknya keluar-keluar. Saya ini kan walaupun kepala BNN, walaupun seorang jenderal, saya sekarang ini kemana-mana nggak bawa pistol. Ini mau tanya gimana? Kok Bapak nggak bawa gitu nggak bawa mau nanya malu senjata, walaupun saya kalau nembak saya jagonya juga. Aduh, yang tadi bercanda loh Pak. Tadi maaf loh, tadi bercanda. Tapi saya lebih seneng kemana-mana membawa ini aja, senjata saya ini, klip ini. Kenapa? Karena dengan klip ini saya bisa ngomong seperti sekarang ini, nanti untuk mengedukasi dan disampaikan lewat media sosial, terutama yang pendekatan-pendekatan soft yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa BNN itu hadir untuk melindungi dan melayani, bukan untuk mencari-cari kesalahan, tidak. Tuh, tolong tuh ditanamkan dari setelah kalian nonton ini tuh, melindungi dan melayani loh itu. Itu adalah satu gerakan cinta dan kasih sayang loh. Dan kantor kita juga sangat terbuka, sangat siapa saja ingin berkunjung ke kantor BNN, tugasnya apa kita akan layani, dan kita juga punya media sosial yang tentunya banyak informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh benar-benar. Berarti kalau misalnya kita ingin tahu nih seberapa buruk, atau misalnya ini ada teman yang saya pingin dong jadi salah satu orang yang memerangi barang ini gitu, kita main ke sana terus kita berkonsultasi, boleh Pak ya? Boleh. Wah, kita jangan salah loh, di BNN tuh kita memang punya tahanan rutan tempat orang dipenjarakan. Itu yang dipenjarakan bukan orang yang direhabilitasi, yang dipenjarakan itu di rutan kita adalah orang yang para bandarnya yang kita tangkap. Bandar sama pengedar juga ya? Ditangkap, bisa ditahan, bukan yang akan direhabilitasi ditahan di sana. Dengar Tapi jangan salah, di BNN juga punya studio podcast kayak gini. Itulah yang membedakan. Ini yang membedakan nih, makanya asik beliau. Ada sisi kerasnya, tapi juga ada sisi softnya. Aduh, gitu. Ini makin cinta gue sama Pak Gede nih. Mas Baik, kapan ke sana ke BNN? Ya, ngapain? Konsultasinya maksudnya? Enggak, maksudnya kita ingin lihat-lihat biar lebih tahu. Boleh Pak. Kantornya tahu nggak di mana? Di mana itu Pak? Letaknya ada di seberang KFC. KFC banyak di sini Pak. KFC yang mana? Kereneng Food Center. Kereneng Food Center. Tahu nggak? Ya di Kereneng sini lah ada. Gampang nyari ya Bapak. Kalau malam-malam kan terkenal di sana ceker. Kita bahas sotonya atau apa ini? Ini kok promosi? Iya, promosi. Orang kita capek-capek ngomong narkoba, soto jadinya. Oke Bapak Gede, terima kasih banyak sudah mampir dan berbagi ilmu yang sangat amat bermanfaat bagi umat manusia, khususnya untuk bangsa Indonesia. Pokoknya jaga kesehatan selalu pokoknya Bapak Gede Sugihanyar. Oh ya Bapak, ini sebelum kita tutup, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kita nih. Ini dari GG Media dan saya sih. Mohon diterima, semoga bisa berkenan. Silakan. Waduh, saya malah nggak bawa ini on the spot Pak, silakan. Ini on the spot sih, baru tadi bikinnya. Gila, kok jadi keren begini nih. Wah, surprise nih. Thank you. Yang lukis siapa ini? Kebetulan ada saya. Iyalah. Wah, saya akan pasang di tempat yang terbaik. Wah, terima kasih. Di kamar mandi Pak ya? Enggak lah. Kalau tempat terbaik kamar mandi Pak. Keren memang bener ini pelukis ini. Bukan karena saya ngulik-ngulik di IG-nya. Banyak sekali lukisan-lukisan, tapi nggak terbayang kalau saya akan dilukis seperti ini gitu. Wah, itulah surprise saya untuk Bapak itu. Saya kenal juga pelukis, tapi pelukis yang nyentrik.
Oh. Namanya Komang Apel. Itu senior itu, beliau senior. Tuh, Mang, beli jero mangku apel tuh. Nih, saya udah dilukis. Kapan jero mangku nih buat saya? Oh, nyogok jadi. Oke. Ada luar biasa. Iya, terima kasih banyak Bapak Gede. Pokoknya sehat selalu. Pokoknya kita sama-sama, siapapun Anda, kita sama-sama perangi narkoba ya, dengan cara yang sehat. Kita penuh kasih sayang dan cinta pokoknya. Siap. Ya, Bapak Gede. Siap. Terima kasih banyak Pak Gede. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba, mewujudkan Indonesia bersih narkoba. War on drugs. Yes. GG Podcast Bincang Bintang, bukan sekedar villa. Bye bye.